Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aisyah Adnan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya dari angkatan 2021. Sebelumnya, selamat siang pada sore Pak Mahfud. Saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan. Kebetulan saya ingin memberikan Pak. Saya juga dari asalnya dari Jawa Timur. Dan kondisinya kami beliau keluarga besar asli. Jadi saya akan melanjutkan aja untuk pertanyaan Pak. Bagaimana konkret dan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemilu 2024 nanti ya itu berlangsung secara demokratis dan konkret dan berhubungan dengan juga Bapak seorang hukum dan mengangkat Pak Eka dan hakim di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Bapak melihat peraturan tertentu terutama lembaga yudikatif yang dimana lembaga yudikatif ini sebagai lembaga yang menyelesaikan hasil pemilu hasil sengketa pemilu dalam memastikan integritas dan transparansi pemilu 2024. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk budaya hari. Selamat sore untuk Bapak Profesor Pak Pende. Saya perkenalkan nama saya Faisal Ahmad. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait utamanya yang pertama kita semua tahu bahwa setiap kader ataupun calon yang ingin mendapatkan diri untuk duduk di senayan ataupun untuk mendapatkan diri untuk jabatan tertentu itu menggunakan poster ataupun spanduk. Yang dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah spanduk-spanduk ataupun bendera-bendera partai yang cenderung merusak nama di kota. Apakah benar-benar terkait penggunaan bendera di taman-taman kota yang merusak pemandangan ini itu ada indikasi mengatur tentang mana saja bisa dipasang dan kapan tidak bisa dipasang. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, untuk generasi muda seperti saya Pak, generasi muda seperti saya yang lebih aktif melihat kampanye di media sosial, itu bersama rekan-rekan di sini sama-sama merasakan keresahan yang sama, yaitu adanya isu buzzer Pak. Yang dimana isu buzzer ini dari dulu, bahkan sesudah pemilu 2019 masih koar-koar sampai sekarang Pak, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat kita hari ini Pak. Dan kita sama-sama ketahui pelaksanaan kampanye ini baru dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Kemudian kita akan melalui masa tenang selama 3 hari, dan dimana kita tidak boleh berkampanye sama sekali. Lalu langkah apa yang bisa kami lakukan sebagai seorang mahasiswa untuk membawa pemilu ini menjadi pemilu yang bermartabat dengan cara menertibkan para buzzer yang selalu menimbulkan keributan ini di masa tenang tersebut. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Agus Ferdi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sebenarnya ada dua hal yang ingin disampaikan kepada Prof. Itu pertama adalah sebuah pertanyaan, dan kedua adalah sebuah permintaan. Jadi pertama ada pertanyaan dari kami, mungkin kalau salah atau juga baru belajar juga Prof. Terkait bahwasanya memang pada hari pada pemilu 2024 yang sangat disoroti hari ini adalah terutama bagi kami kaum pemilih muda yang katanya ada data 56% yang akan menjadi pemilih pada tahun 2024. Jumlah
dan segala macamnya. Dan kita hari ini, bagaimana kita bisa yakin tahun 2024 memang eranya muda untuk memilih hari ini. Ini adalah era pemilih muda 56% itu bisa memilih TPS. Apa yang bisa meyakinkan saudara? Kami berpikiran ini, siapapun presidennya masih banyak yang berpikiran siapapun presidennya nanti. Itu tuh kita akan jadi gini aja, masih banyak Prof. Yang kedua, di permintaan Prof. Ini saya sekaligus mewakili BEM Universitas Andalas, dengan eksekutif mahasiswa dan mahasiswa Universitas Andalas, kebetulan menjadi presiden mahasiswa pada saat ini Prof. Sesuai dengan keputusan PDIK nomor 65 tahun 2023 Prof. Kita di sana diputuskan bahwasanya tidak kampanye boleh masuk kampus Prof. Makanya kami secara langsung melakukan permintaan dan mengundang langsung Bapak Prof. Mahfud MD selaku calon wakil presiden untuk bisa datang ke Universitas Andalas dan nanti kami akan permintaan itu akan memberikan undangannya langsung dan harapannya bisa menerima undangan secara langsung baik itu Prof. ataupun calon presidennya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 penanya dari Universitas Andalas. Yang saya catat ini dia dengan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Apa langkah konkret agar pemilu ini berjalan dengan baik, yang bisa memastikan berjalan dengan baik? Ikuti semua aturan, ikuti etika, ikuti nilai-nilai yang mendasari kehidupan kita bernegara. Tadi kan dikatakan pemilu yang bermartabat itu ikut nilai. Dasarnya nilai apa? Nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu mengajarkan kejujuran, ketertiban, keteraturan, ketuhanan, karena kita dosa kalau kita tidak mengikuti nilai-nilai tertentu. Lalu ada etika itu baik dan buruk. Nah kita pilih yang baik. Kita pilih yang baik. Kalau nilai-nilai itu moral, baik dan benar dan salah. Lalu ada etika itu baik dan buruk. Lalu ada norma, aturan. Nah aturan itu supaya ditaati. Itu sudah pasti ini akan bagus. Pak, apa bisa pemilu yang seperti itu berjalan? Saudara, seluruh dunia di dalam studi ilmu politik mempersaksikan secara ilmiah bahwa pemilu yang paling demokratis di dunia pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Bisa tahun 55 itu bisa. Dan ada catatan di situ pelanggaran apa yang dikit-dikit biasalah insiden yang tidak sengaja dan sebagainya. Panitianya netral, pelaksanaan netral, pengadilannya juga netral pada tahun 1955. Jadi bisa belajar nilai Pancasila, nilai perjuangan kita, ideologi negara kita, kemudian etika kita dan norma-norma aturan yang sudah dibuat di TV saja tidak akan baik. Seumpama ada insiden dari situ, nanti akan ada Mahkamah Konstitusi yang akan meneruskannya. Cuma tadi ada yang tanya, Pak, dapat lihat tadi, apakah Bapak yakin kalau Mahkamah Konstitusinya seperti itu bisa menyelesaikan masalah? Gitu. Nanti jawabannya nanti. Saya pertanyaannya juga sama dia tadi. Bagaimana lembaga legislatif bisa dipercaya kalau seperti sekarang ini masalah? Saudara, yang di Mahkamah Konstitusi itu adalah peristiwa mendung bagi dunia hukum, tetapi sekarang alatnya sudah dibersihkan. Karena apa? Penyebab mendungnya itu sudah diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan dengan jelas ini pelanggaran berat. Ada yang tanya apa? Itu yang melanggar itu kan 9 hakim melanggar semua.
Kok hanya satu yang diberhentikan dari jabatannya? Iya, karena yang 8 itu hanya melakukan pelanggaran ringan, ngomong ke media terlanjur, tapi yang satu melakukan pelanggaran berat. Ada yang kayak gini, Pak, kenapa sudah tahu melakukan pelanggaran berat kok hanya diberhentikan dari jabatan? Kok tidak dipecat? Kan menurut aturan harus dipecat. Jadi diberikan sebagai hakim. Menurut saya putusan MK itu harus diterima sebagai putusan final. Tidak perlu diperdebatkan. Kenapa Pak? Ya alasannya boleh saudara setuju, boleh tidak, tapi tetap ini alasannya. Saudara, kalau ketua MK itu diberhentikan, dia boleh naik banding dengan membentuk MK yang baru. Misalnya saya ketua MK, diberhentikan dari jabatan ketua, saya boleh sebagai ketua MK membentuk lagi untuk banding. Jadi tidak ada kepastian kalau langsung dipecat. Kalau cuma diturunkan dari jabatannya, lalu tidak boleh sidang, sudah kepastian hukum segera terjamin, pemilu tidak terganggu. Ini yang sekarang harus kita terima. Dan insya Allah sidang-sidang sengketa hasil pemilu yang akan datang itu akan lebih baik. Karena pertama, borok-boroknya sudah dibongkar sekarang. Yang kedua, penyakitnya sudah diamputasi. Sehingga yang baru ini pasti akan takut untuk main-main dengan sengketa hasil pemilu nanti. Baik, selamat. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sistem kampanye menggunakan poster sepatu Pak itu merusak pemandangan kota. Saudara, ada aturan di Perda, ada di peraturan KPU ada agar kalau mau masang baliho, spanduk apa itu, satu ada izin kepada Perda dan ada pajaknya kalau jenisnya tertentu dan ada tempatnya, sehingga kalau melanggar tempat dan sembarangan itu bisa diturunkan atau bisa dipanggil tindak agar tidak ada. Ya, betul. Tapi banyak saudara orang lain yang menganggap banyaknya spanduk itu sampai ke desa-desa di pohon-pohon, di kantor, di layangan, di apa. Ada yang bilang di situ inilah penjahat itu. Ada. Tapi yang jelas semua itu ada aturannya. Generasi muda sekarang ini banyak buzzer. Politik menggunakan buzzer. Saudara, saya catatkan. Sering sekali kalau saudara bicara buzzer itu seakan-akan bahwa buzzer itu hanya yang membela pemerintah. Kalau menyerang Pak Jokowi itu lebih muncul buzzernya. Padahal buzzer itu juga ada yang dari pihak sana. Saudara tahu ada satu kelompok buzzer yang sangat terkenal, namanya Muslim Sayyid Army. Itu jelas menyerang pemerintah, bukan buzzer dari pemerintah, menyerang pemerintah terus sampai orang yang ketangkap masuk penjara itu karena membuat hoax dan organisasinya ada, namanya ada. Itu koordinatornya seorang perempuan juga ada. Jadi kalau bicara buzzer itu, baik saudara jangan bicara penguasa. Buzzer itu ada di mana-mana. Buzzer itu artinya pendukung. Oleh sebab itu mari bangun kesadaran, beretika tadi, bermenang dan beretika. Agar jangan menjadi buzzer. Bicara lewat media silakan bicara. Boleh bicara melalui medsos. Tetapi yang berbeda adalah jangan membuat fitnah, jangan membuat terlibat. Tapi sekarang buzzer punya fungsi. Ada dukung dan sekarang balik adalah ini saling peran sendiri di antara kelompok buzzer. Itu akibatnya kalau hanya emosi, bukan logika yang dipakai. Tapi ini penting akademis. Buzzer ini kan biasanya menggunakan IT, menggunakan
Nah dulu ketika medsos baru berkembang, itu timbul problem karena pada waktu itu ada orang memfitnah orang, menyebarkan berita bohong dan persesatan. Itu dianggap jadi kebebasan. Tetapi menimbulkan keresahan, akhirnya dibuat undang-undang ITE, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengancam berat barang siapa membuat berita bohong, menyebarkan tanpa hak dan seterusnya dianggap pidana seksual. Nah sesudah ada undang-undang ini ada protes lagi. Wah ini kan melanggar kebebasan. Dulu katanya harus diatur, sekarang sudah diatur melanggar kebebasan. Nah ini dilema. Sebab itu ini sedang kita garap sekarang bagaimana membuat undang-undang ITE yang baru yang sesuai dengan kebutuhan kita sehingga bisa keluar dari dilema yang kita hadapi. Saudara, dari kerukunan Pak 56% sekarang generasi milenial dan Gen Z, generasi Z. Gimana cara meyakinkan agar anak-anak seperti saudara yang datang ke TPS nyatanya sudah lemah, mau milih siapa? Wah, pilih calonnya seperti itu, dorong semua, partainya kotor. Saudara jangan berpikir begitu. Kalau orang saudara menginginkan yang baik, lalu tidak ada yang baik, kalau saudara tidak pilih, semakin hancur negara ini. Oleh sebab itu, lawan semua itu datang ke TPS, pilih yang baik. Itu tanggung jawab saudara. Saudara tidak lama lagi, negara ini akan dipimpin oleh saudara. Saya sudah 23 tahun berturut-turut di pemerintah. Sudah 40 tahun sekarang dihitung sejak dari PNS. Sekarang sudah waktunya siap-siap untuk berhenti dan saudara harus siap-siap untuk naik. Saudara tidak bisa menghindar mengelola Indonesia ini ke depan. Karena ini warisan dari para pendiri negara itu saudara-saudara untuk kita lanjutkan sampai ke akhir masa kelak. Indonesia tetap ada. Jadi rasa muak jangan saudara jadikan alasan untuk tidak memilih. Pilih siapa saja yang menurut saya paling baik di antara yang baik. Saya selalu memotivasi saudara, pemilu itu bukan memilih malaikat. Malaikat itu tidak ada dosanya, tidak ada jeleknya malaikat. Tapi manusia itu memilih manusia untuk memimpin kita, sedangkan manusia tidak ada seorang pun manusia itu yang tidak ada jeleknya dan tidak ada bagusnya. Manusia itu selalu campuran antara baik dan buruk. Tugas saudara memilih yang baiknya lebih banyak dari jeleknya. Karena pemilu itu tidak mungkin memilih orang sempurna atau malaikat. Pemilu itu adalah satu sikap untuk menyatakan agar orang jahat tidak jadi pemimpin. Itu filosofi. Kalau pemilu yang bagus tidak ada, Nabi sudah tidak ada sekarang. Kalau Nabi bagus, malaikat bagus, tapi kita ini manusia. Di antara kita sendiri, pilihlah yang terbaik. Saudara, putusan MK kampanye boleh masuk kampus, memang begitu putusan MK. Kampanye masuk kampus itu adalah kampanye biologis atas izin rektor. Tentu ada temanya. Misalnya, Pak, gimana cara mengatasi polusi atau mafia di bidang pertambangan? Anda sebagai calon wakil rakyat di daerah dari daerah Subang, ayo datang kampanye ke kampus. Apa? Boleh atas izin rektor. Boleh. Nah, itu kalau kampanye rektor. Kalau kampanye untuk inspirasi, untuk dasar negara, untuk mencapai tujuan negara yang sifatnya abstrak, inspirasi, itu yang boleh. Belum masa kampanye boleh. Seperti saya sekarang kan kampanye, tapi bukan kampanye politik elektoral. Kampanye ideologi negara, kampanye konstitusi negara itu boleh. Makanya Pak Rektor Antara diumumkan
Karena ini bukan kampanye politik praktis itu artinya misalnya kamu harus pilih ini, jangan pilih itu, partai ini baik, partai jelek itu tidak boleh di kampus. Karena itu politik praktis. Tetapi kampanye konsep itu boleh diadakan di kampus. Saudara boleh sekarang mengorganisasikan. Gini,